Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Koleksi akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kelompok kami dengan materi pengadaan koleksi tercetak dan inventarisasi. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Lutfi Afif Putranto dengan NIM 005, Afifah Zahrah dengan NIM 007, Iva Susiloningsih dengan NIM 010, Nuril Radifatur dengan NIM 011, Ahmad Yoga Pratama dengan NIM 015, Muhammad Rizky Fatoni dengan NIM 021, Muhammad Daril Basuki dengan NIM 025, dan Rizka Amalia Putri dengan NIM 045. Pendahuluan. Perpustakaan adalah suatu wadah untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna dengan layanan yang prima dan inovatif seiring berjalannya waktu ke waktu. Seperti yang kita ketahui, di dalam perpustakaan terdapat berbagai bahan pustaka yang meliputi karya tulis, karya rekam, serta cetak untuk mengelola koleksi secara profesional dengan menggunakan sistem yang sistematis untuk memenuhi kebutuhan dalam hal pendidikan, kesehatan, penelitian, maupun rekreasi bagi para pengguna. Koleksi adalah hal yang paling penting dan menjadi faktor penentu di dalam kegiatan perpustakaan. Mengembangkan koleksi agar bahan bacaan perpustakaan up to date, mengikuti perkembangan informasi, agar koleksi yang terdapat di perpustakaan bisa mengikuti perkembangan informasi. Perpustakaan perlu melakukan pengembangan terhadap koleksi-koleksi melalui proses pengadaan bahan pustaka. Pengadaan bahan pustaka merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambah koleksi perpustakaan. Kegiatan pengadaan bahan pustaka disesuaikan juga dengan jenis, fungsi, tujuan, rencana, serta anggaran yang tersedia. Tak hanya tentang pengadaan koleksi saja yang diperlukan, tetapi juga perlu inventaris untuk memastikan semua sesuai rencana maupun visi dan misi dari suatu perpustakaan agar dapat mencapai tujuan serta membuat keteraturan dalam kegiatan perpustakaan. Maka dari itu, kami akan membahas seperti apa dari pengadaan koleksi, khususnya koleksi tercetak, serta inventaris pada perpustakaan itu seperti apa. Pengertian pengadaan koleksi tercetak. Pengadaan koleksi tercetak merupakan salah satu kegiatan pelayanan teknis pada suatu perpustakaan dalam memberikan informasi yang akan dibutuhkan pengguna sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya kegiatan pengadaan koleksi tercetak, perpustakaan berusaha menghimpun koleksi tercetak yang akan dijadikan koleksi perpustakaan, baik yang berupa buku, majalah, jurnal, surat kabar, brosur, pamflet, skripsi, tesis. Menurut Sutarno 2006, pengadaan atau akuisisi koleksi tercetak merupakan proses awal dalam mengisi perpustakaan dengan sumber-sumber informasi. Menurut Sumantri 2002, pengadaan koleksi tercetak atau bahan pustaka merupakan sebuah proses menghimpun dan menyeleksi bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi. Hendaknya koleksi harus relevan dan minat dan kebutuhan peminjam serta lengkap dan aktual. Menurut Sulistyo Basuki 2001, pengadaan koleksi tercetak atau bahan pustaka merupakan sebuah konsep yang mengacu pada prosedur sesudah kegiatan pemilihan untuk memperoleh dokumen yang akan digunakan untuk mengembangkan dan membina koleksi atau himpunan dokumen yang akan diperlukan untuk memenuhi sebuah kebutuhan informasi dan mencapai sarana unit informasi. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengadaan koleksi tercetak atau bahan pustaka merupakan rangkaian sebuah kegiatan untuk menghimpun dan menyeleksi koleksi tercetak atau bahan pustaka yang berdasarkan peraturan kebijakan pengadaan koleksi tercetak sehingga dapat memenuhi koleksi tercetak yang diminati penggunanya. Tujuan pengadaan koleksi tercetak.
Kegiatan pengadaan koleksi tercetak bertujuan untuk menambah koleksi di perpustakaan guna menambah informasi yang dibutuhkan pengguna. Kesesuaian diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan harus terbina dari seleksi yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan rencana anggaran yang sudah tersedia. Adanya pengadaan bahan pustaka, maka koleksi dapat dibina sebaik-baiknya sehingga tujuan perpustakaan dapat tercapai. Perpustakaan Nasional RI 2001 mengatakan bahwa program pengembangan koleksi bertujuan 1. Menetapkan kebijakan pada sebuah rencana pengadaan koleksi tercetak. 2. Menetapkan metode yang sesuai dan terbaik untuk pengadaan. 3. Mengadakan pemeriksaan pada koleksi tercetak yang dikembangkan. 4. Menetapkan skala prioritas pada koleksi tercetak yang dikembangkan. 5. Mengadakan kerjasama antar perpustakaan pada pengadaan koleksi tercetak dan pelayanan setiap unit di perpustakaan. 6. Melakukan evaluasi pada koleksi yang dimiliki perpustakaan. Sarana pemilihan penyeleksian dalam pengadaan koleksi tercetak. Sebelum melakukan kegiatan pengadaan bahan pustaka, kita harus melakukan penyeleksian bahan pustaka. Seleksi bahan pustaka ialah kegiatan yang dilakukan untuk menunjang kemajuan perpustakaan agar koleksi bahan pustaka dapat memenuhi kebutuhan para pengguna. Dalam melakukan kegiatan tersebut, diperlukan orang yang memiliki pengetahuan yang luas. Untuk mempermudah pemilihan bahan pustaka, terdapat jenis alat bantu seleksi dengan masing-masing mempunyai fungsinya tersendiri. Antara lain yakni yang pertama, alat bantu seleksi. Alat bantu seleksi ialah alat yang dapat membantu pustakawan untuk memilah serta memutuskan apakah bahan pustaka tersebut lolos seleksi atau tidak. Contoh alat bantu seleksi sebagai berikut, yakni majalah tinjauan buku, resensi buku di surat kabar, dan katalog penerbit secara online pada web. Yang kedua yakni alat identifikasi dan verifikasi, yaitu alat dalam membantu menyelesaikan yang biasanya pada bahan pustaka hanya menyantumkan data bibliografi saja. Alat ini berfungsi untuk mengetahui judul yang telah terbit maupun yang telah diterbitkan dalam bidang subjek tertentu. Alat ini berfungsi sebagai mengetahui verifikasi, judul, edisi, nama pengarang, harga, dan lain-lain. Contoh alat identifikasi dan verifikasi ialah katalog penerbit, katalog induk, bibliografi, dan action list, dan sebagainya. Dalam menyeleksi bahan pustaka harus menetapkan kebijakan, dikarenakan perpustakaan tidak boleh menyimpang dari tujuan pemilihan bahan pustaka yang telah ditentukan sebelumnya. Yang artinya tidak semua bahan pustaka dapat dijadikan sebagai koleksi perpustakaan. Maka perpustakaan sendiri harus berusaha dalam mengumpulkan serta menyediakan bahan pustaka, khususnya koleksi tercetak sesuai dengan kebutuhan informasi para pengguna. Yang kedua, mengumpulkan serta menyediakan bahan pustaka sesuai dengan bidang, lembaga induk, dan tujuan penyelenggaraan. Yang ketiga, memiliki koleksi atau dokumen masa lampau dalam berbagai bidang, hasil penelitian, dan sebagainya harus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang terakhir yakni memiliki koleksi bahan pustaka, khususnya koleksi tercetak berupa sejarah serta ciri khas daerah badan penaungan atau instansi perpustakaan tersebut. Maka pemilihan dalam koleksi bahan pustaka bertujuan untuk menjamin relevansi koleksi dengan kebutuhan pengguna. Dengan dilakukan secara cermat, kemungkinan mutu koleksi dan pelayanan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas metode pengadaan koleksi tercetak. Dalam proses penyeleksian koleksi diperlukan proses pengadaan terhadap bahan yang telah diseleksi.
proses pengadaan dilakukan secara manual dan otomasi. Dalam metode pengadaan koleksi tercetak dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah metode pengadaan pada koleksi terbitan tercetak untuk terbitan seperti majalah, koran, jurnal, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah metode pengadaan pada koleksi tercetak selain terbitan. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang metode pengadaan pada koleksi terbitan tercetak. Menurut Eriza 2017, secara umum terdapat 4 sumber ataupun metode dalam pengadaan koleksi tercetak. 1. Melalui pembelian. Yang kedua, melalui hibah atau hadiah dan tukar-menukar. 1. Melalui pembelian. Melalui pembelian ini adalah pengadaan koleksi terbitan pada Perpustakaan Nasional RI. Dapat melalui pembelian dan alur pembelian sama seperti koleksi lainnya, di mana penanggung jawab atas pembelian serial terlebih dahulu mengumpulkan data koleksi melalui katalog penerbit. Hal ini yang dimaksud adalah pembelian koleksi terbitan tercetak sama halnya dengan pembelian koleksi tercetak lainnya yang mengumpulkan data melalui katalog penerbitan. Seperti itu. Lalu, setelah itu, menulis naskah untuk dirapikan dan dirapatkan kepada tim penyeleksi apakah bisa diterima ataupun sebaliknya, lalu memproses pesanan ke penerbit, baru barang tersebut bisa dikirim. Yang kedua adalah melalui hibah atau hadiah dan tukar-menukar. Selain melalui pembelian dapat melalui hibah maupun tukar-menukar, di mana alur dari kegiatan tersebut adalah mengirimkan semua bahan kepada bagian akuisisi yang sebelumnya telah disetujui surat permohonannya. Setelah itu akan diproses, diverifikasi, lalu diseleksi bahan tersebut berdasarkan inventaris serta visi misi dari penerbit. Jadi nggak asal-asalan ya teman-teman. Lalu dalam verifikasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan INLS. Nah, apa sih INLS? INLS itu ialah perangkat guna dalam aplikasi otomasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional RI pada tahun 2011. Khusus untuk kegiatan hibah pada Perpustakaan Nasional RI tidak memasukkan semua koleksi yang dihibahkan ke koleksinya, dikarenakan sudah memiliki koleksi yang dihibahkan, maksudnya itu terlalu banyak buku atau koleksi tercetak yang dihibahkan ke Perpustakaan Nasional RI. Maka koleksi tersebut akan dihibahkan ke perpustakaan lainnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas metode pengadaan pada koleksi penerbitan atau tercetak selain terbitan. Nah, selain terbitan ini yaitu kayak majalah, koran, jurnal, dan lain sebagainya. Nah, pada pengadaan bahan pustaka itu memang sangat penting untuk dilakukan, khususnya koleksi tercetak. Maka perpustakaan harus teliti dalam menyeleksi bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan dan tentunya relevan. Secara umum, metode pengadaan koleksi tercetak selain terbitan itu melalui 6 metode. Yang pertama itu metode pembelian, yang kedua hadiah atau sumbangan, yang ketiga tukar-menukar, keempat titipan, kelima penerbitan sendiri, dan yang terakhir adalah wajib simpan atau deposit. Kita akan membahas satu persatu metode pengadaan pada koleksi selain terbitan. Yang pertama, metode pembelian. Nah, pengadaan bahan pustaka khususnya koleksi tercetak melalui pembelian guna menambah jumlah koleksi perpustakaan yang dibutuhkan oleh penggunanya. Yang kedua, hadiah ataupun sumbangan.
Nah, pengadaan koleksi tercetak selain dengan pembelian dapat dilakukan melalui pengajuan permintaan sumbangan terkait bahan pustaka kepada pemerintah, lembaga ilmiah, maupun perwakilan negara sahabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu yang ketiga adalah tukar-menukar. Melalui tukar-menukar, itu dapat dilakukan antara instansi ataupun perpustakaan lain yang dapat berpotensi untuk pengembangan bahan pustaka dikarenakan diperoleh dengan cara cuma-cuma, asalkan bahan pustaka tersebut bermanfaat bagi pengguna dan tujuan dari perpustakaan. Lalu yang selanjutnya yang keempat, yaitu titipan. Nah, suatu lembaga perpustakaan dapat menambah koleksi dapat melalui sebuah titipan dari pihak lain, baik itu perorangan maupun dari sebuah lembaga ataupun instansi. Nah, penerimaan titipan dari pihak lain itu harus benar-benar dibutuhkan oleh pengguna dan sesuai dengan tujuan dari perpustakaan tersebut. Biasanya, bahan pustaka ditempatkan pada tempat dan pelayanan yang khusus, dikarenakan titipan kan adalah suatu tanggung jawab atau kita diberi amanah untuk menjaga titipan bahan pustaka tersebut. Jadi kita harus menjaganya baik-baik. Gitu. Lalu yang kelima adalah penerbitan sendiri. Nah, penerbitan sendiri ini adalah caranya itu menerbitkan indeks bibliografi dan terbitan sendiri secara berkala pada perpustakaan tersebut. Nah, contohnya itu seperti pada Perpustakaan Nasional RI, di mana pada perpustakaan tersebut itu dapat membuat atau menerbitkan sebuah buku dan ISBN. Dan biasanya perpustakaan lain itu melalui Perpustakaan Nasional RI tersebut. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah wajib simpan atau deposit. Penyerahan wajib hasil karya pada perpustakaan lembaga yang dinaungi seperti pada Perpustakaan Nasional RI bahwa mewajibkan semua hasil karya di wilayah Republik Indonesia diserahkan ke Perpustakaan Nasional RI untuk menjadi bagian dari koleksi deposit. Nah, tak hanya Perpustakaan Nasional RI saja, tetapi juga perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan perguruan tinggi yang menerapkan seperti demikian. Yaitu setiap karya yang dihasilkan oleh siswa maupun tenaga pendidik akan lebih baik disimpan di perpustakaan sebagai deposit ataupun menjadi dari koleksi itu sendiri. Jadi, setiap ada siswa atau tenaga pendidik yang membuat buku dan mengeluarkan buku, maka buku itu wajib untuk disimpan di perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan perguruan tinggi yang dinaungi atau yang selama mereka belajar ataupun bekerja di situ. Kendala dan solusi dalam pengadaan koleksi tercetak. Kendala 1. Belum ada kebijakan tertulis. Adanya kebijakan tertulis pengembangan koleksi tercetak sangat penting sebagai pedoman sarana komunikasi dan perencanaan, sebab menjelaskan cakupan koleksi tercetak yang telah ada serta rencana pengembangan selanjutnya, memberi deskripsi yang sistematis tentang strategi pengelolaan dan pengembangan koleksi tercetak, menjadi pedoman bagi para pustakawan, menjadi standar atau tolak ukur penilaian sasaran pengembangan koleksi tercetak, memperlancar kerjasama, membantu mempertanggungjawabkan anggaran, menjadi sarana komunikasi baik untuk masyarakat yang dilayani atau pihak luar mengenai tujuan rencana pengembangan koleksi tercetak. 2. Pengadaan melalui proyek. Pembelian merupakan cara pengadaan yang paling utama bagi setiap perpustakaan. Pembelian bisa dilakukan secara berkala dan kontinu. Ada juga pembelian yang sifatnya sekaligus dalam jumlah besar. Biasanya dengan jumlah besar tersebut diusahakan melalui proyek. Masalah yang ditimbulkan antara lain terjadi duplikasi, terjadi backlog pengelolaan, dan tidak tepat waktu akibat keterlambatan pengelolaan buku. 3. Masalah anggaran. Pihak perpustakaan perlu mengetahui berapa besaran dana yang dialokasikan untuk pengembangan koleksinya dan diberi wewenang untuk mengelola anggaran tersebut secara otonomi. Jadi pihak perpustakaan bisa membuat perencanaan yang memadai bagi pengembangan koleksinya. 4. Evaluasi. Perpustakaan perlu melakukan kegiatan ini untuk melihat sejauh mana koleksi yang dimilikinya mampu memenuhi kebutuhan para penggunanya.
Evaluasi yang mestinya dilakukan secara berkala ini sangat membantu pustakawan dalam menilai sejauh mana koleksinya berdaya guna. Weeding atau penyiangan perlu dilakukan terhadap buku-buku yang dianggap tidak berguna lagi supaya tidak terjadi penumpukan. B. Solusi. 1. Membuat kebijakan pengembangan koleksi. Dengan adanya kebijakan tertulis, semua kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan koleksi akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak. 2. Pengadaan koleksi tercetak secara berkala dan berkesinambungan. Dalam hal antisipasi adanya sisi negatif, pengadaan koleksi tercetak bisa dilakukan secara rutin setiap 3 bulan atau lebih. Keuntungannya adalah koleksi yang diadakan selalu update, menghindari terjadinya duplikasi, cepat dan tepat. 3. Kejelasan jumlah anggaran. Jumlah anggaran sangat penting diketahui oleh pihak perpustakaan agar ia mampu membuat perencanaan yang matang, terutama dalam hal pengembangan koleksi sesuai dengan anggaran yang ada. 4. Evaluasi. Kegiatan ini perlu dilakukan karena bisa untuk menilai tingkat kecocokannya dengan kebutuhan para pemakai. Apakah koleksi tersebut telah memenuhi kebutuhan pemakai atau belum? Contoh kendala dan solusi dari pengadaan buku. Kendala. 1. Keterbatasan dana. Jumlah buku yang diinginkan lebih banyak dari dana yang dimiliki. Dalam hal ini, pustakawan harus pandai dalam mengelola keuangan untuk pembelian bahan pustaka. Jangan sampai boros dan menghabis-habiskan budget saja. 2. Kurang maksimalnya dalam pengajuan. Kendala dalam pengadaan buku bisa juga disebabkan karena kurangnya koordinasi antara pihak-pihak tertentu. Mengingat pengadaan buku tidak mungkin dikerjakan secara sendiri karena pihak-pihak yang akan dikaitkan. Jika perpustakaan itu tergolong baru, maka mereka akan bingung terkait hal yang dilakukan. 3. Pengajuan buku tidak tersedia. Hal ini diakibatkan karena dalam pengarsipan kurang teliti. Misalnya, kurang teliti dalam melihat judul dan tahun terbit. Misalnya, pihak penerbit hanya memberikan pengadaan buku untuk buku keluaran terbaru. Seringkali pengajuan juga menyertakan buku-buku yang sudah tidak lagi beredar di pasar atau buku lawasan. 4. Buku yang diterima cacat. Hal ini bisa diakibatkan oleh penerbit yang berbuat curang, memberikan buku yang berkualitas jelek. Solusi. 1. Sosialisasi. Seorang pustakawan yang masih baru tentu perlu adanya bimbingan atau pendampingan dan sosialisasi dalam penggunaan perpustakaan. Misalnya, mensosialisasi kebutuhan bahan pustaka apa saja, tata cara melakukan atau mengajukan pengadaan buku pustaka. Dengan begitu, maka mereka pun tahu alur dan lebih mudah dalam memproses untuk mengajukannya. 2. Selalu berkoordinasi. Dalam hal ini, meminimalisir kendala saat proses pengadaan buku. Tentu koordinasi sangat dibutuhkan, karena perencanaan yang matang dan diperlukan daftar usulan yang lengkap saat proses pengadaan buku. 3. Memberikan katalog penerbit. Satu hal penting sebelum mengajukan pengadaan buku, tentu saja Anda harus memiliki katalog penerbit buku yang bersedia memberikan pengadaan buku. Beberapa kasus ada penerbit yang sangat welcome, namun ada juga penerbit yang belum totalitas memberikan katalog buku mereka. Itu sebabnya kamu pun harus menanyakan atau survei penerbit mana dulu yang menerima pengajuan pengadaan buku yang menawarkan banyak keuntungan. 4. Negosiasi dan membuat perjanjian dengan penerbit buku. Untuk pengajuan pengadaan buku dalam jumlah besar, perjanjian sangat dibutuhkan. Fungsi dari perjanjian ini adalah untuk menjaga rasa percaya satu sama lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, inventarisasi memiliki artian pencatatan atau pendaftaran milik kantor, sekolah, rumah tangga, dan lain-lain yang dipakai dalam melaksanakan suatu tugas. Inventarisasi koleksi cetak merupakan suatu kegiatan pencatatan setiap koleksi yang diterima oleh suatu perpustakaan ke dalam buku induk atau buku inventaris perpustakaan, menyangkut semua data bibliografi yang sesuai dengan kebutuhan pelaporan dan database, sebagai tanda bukti pembendaharaan dan pemilikan perpustakaan. Inventarisasi merupakan salah satu kegiatan yang harus dikerjakan oleh petugas di perpustakaan sebelum koleksi itu diproses di bagian pengolahan. Adapun tugas bagian inventarisasi adalah menetapkan dan melaksanakan pencatatan menurut cara yang telah ditetapkan. Kegiatan inventarisasi bahan pustaka bisa dijabarkan terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, pemberian cap atau stempel kepemilikan perpustakaan.
2. Pemberian nomor inventaris buku atau nomor induk buku. Dan yang ketiga adalah pencatatan data koleksi ke dalam buku induk atau buku inventaris. Tujuan inventarisasi. Inventarisasi dilakukan dengan tujuan agar perpustakaan dapat yang pertama, mengontrol kepemilikan bahan pustaka, 2. Membuat statistik, 3. Mengetahui bahan pustaka yang sudah dimiliki ataupun yang belum dimiliki, 4. Mengetahui ragam bahan pustaka yang dimiliki, 5. Mengetahui jumlah bahan pustaka yang dimiliki dalam waktu tertentu maupun jumlah bahan pustaka yang hilang, 6. Menjadikan data yang ada sebagai bahan laporan, 7. Menjadikan data yang ada sebagai bahan penyusunan evaluasi koleksi atau bahan perpustakaan. Buku induk atau modul inventarisasi koleksi tercetak. Jenis koleksi perpustakaan yang merupakan kekayaan perpustakaan haruslah dicatat dalam buku inventarisasi yang disebut dengan buku induk. Buku induk merupakan sumber informasi tentang bahan pustaka yang merupakan kunci perpustakaan itu sendiri. Buku induk merupakan berkas resmi stok buku yang dimiliki perpustakaan, di mana buku induk ini harus disimpan secara baik-baik agar tidak hilang, sebab buku induk perpustakaan merupakan berkas dasar dari buku atau dokumen yang dimiliki perpustakaan. Buku induk perpustakaan merupakan salah satu buku yang wajib dimiliki oleh setiap pustakawan di perpustakaan, guna untuk menata data penting seperti nomor inventaris, judul buku, nomor kelas, pengarang, edisi, penerbit, kota terbit, tahun terbit, jumlah halaman, ilustrasi, tinggi buku, bibliografi, ISBN di perpustakaan. Berikut merupakan fungsi buku induk. 1. Mendaftarkan segala bahan pustaka yang ada di perpustakaan. 2. Mengetahui jumlah bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. 3. Mengetahui jumlah bahan pustaka pada tahun tertentu. 4. Menemukan judul-judul bahan pustaka yang hilang atau rusak. 5. Mengetahui asal atau sumber dari mana bahan pustaka itu berasal. 6. Mengetahui jumlah buku berdasarkan golongan. Langkah-langkah inventarisasi. Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi bahan pustaka, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama ada langkah penerimaan bahan pustaka, yang kedua ada langkah pengecapan, dan yang ketiga ada langkah pencatatan. Langkah yang pertama yakni langkah penerimaan bahan pustaka. Langkah penerimaan bahan pustaka yang pertama yaitu memeriksa penerimaan. Hal ini dilakukan untuk memeriksa buku yang diterima oleh perpustakaan itu dalam keadaan baik atau rusak. Kemudian yang kedua memisahkan buku yang tidak sesuai dengan pesanan. Dan yang ketiga membuat dan mengirimkan tanda bukti penerimaan buku. Yang kedua langkah pengecapan. Langkah ini dilakukan untuk memberikan stempel perpustakaan dan stempel inventarisasi kepada bahan pustaka. Stempel hendaknya tidak menghalangi teks dan diusahakan di tempat yang mudah terlihat dan pada bagian-bagian yang penting, di mana stempel dibubuhkan tergantung pada kebijakan perpustakaan. Stempel hendaknya tidak menghalangi teks dan diusahakan di tempat yang mudah terlihat dan pada bagian-bagian yang penting, di mana stempel dibubuhkan tergantung pada kebijakan perpustakaan. Biasanya stempel inventarisasi dibubuhkan di belakang halaman judul, sedangkan stempel perpustakaan pada sisi buku dan halaman-halaman rahasia. Dan yang ketiga langkah pencatatan. Semua buku yang diterima dan telah dibubui stempel akan dicatat dalam buku induk dengan mengisi kolom tanggal terlebih dahulu. Setiap buku mendapat nomor induk atau nomor inventaris yang berlainan. Nomor induk menandai setiap buku dan berguna untuk membedakan buku yang satu dengan yang lainnya. Bentuk nomor induk bermacam-macam tergantung kebijakan masing-masing perpustakaan. Namun, pada dasarnya nomor induk buku adalah nomor urut semua buku yang ada di perpustakaan, mulai dari nomor 1 hingga nomor terakhir buku yang dimiliki oleh perpustakaan. Dengan adanya nomor induk, petugas perpustakaan mengetahui jumlah buku yang dimiliki oleh perpustakaan. Garis besar pencatatan mencakup ada pencatatan harus berdasarkan kronologis menurut tanggal penerimaan.
Kedua, buku induk terdiri dari kolom dan lajur tertentu diisi sesuai dengan bahan pustaka yang diterima. Yang ketiga, tiap buku mempunyai satu nomor induk. Yang keempat, tiap tahun buku induk dapat dimulai dengan nomor baru, tetapi juga dapat dilanjutkan dari tahun ke tahun. Kelima, jika bukunya hilang, dicatat pada kolom keterangan. Tata cara pencatatan pada buku induk. Yang pertama, mencatat bahan pustaka satu persatu, mulai dari penerimaan yang paling awal dengan penerimaan yang paling akhir. Yang kedua, mencatat mulai dari kolom nomor urut dengan angka nomor yang paling kecil, kemudian dilanjutkan dengan nomor urut seterusnya setiap kali menerima bahan pustaka. Dan yang ketiga, kolom tanggal diisi dengan tanggal pencatatan penerimaan bahan pustaka. Yang keempat, kolom nomor induk diisi dengan nomor induk buku. Misalnya 001/2008, kemudian 002/2008 dan seterusnya. Yang kelima, kolom pengarang diisi dengan nama pengarang dari bahan pustaka yang dicatat. Yang keenam, kolom judul diisi dengan judul bahan pustaka yang sedang dicatat. Yang ketujuh, kolom edisi berisi keterangan edisi buku yang diterbitkan. 8. Kolom penerbit diisi dengan nama penerbit buku. Yang ke-9, kolom tahun diisi dengan tahun penerbitan yang tercantum dalam buku. Yang ke-10, kolom eksemplar diisi dengan keterangan jumlah eksemplar bahan pustaka. Yang ke-11, kolom harga satuan diisi dengan harga setiap bahan pustaka bila berasal dari pembelian. Yang ke-11, kolom harga satuan diisi dengan harga setiap bahan pustaka bila berasal dari pembelian. Yang ke-12, kolom asal buku diisi dengan keterangan nama toko buku, pembelian atau sumbangan. Yang ke-13, ada kolom nomor panggil diisi dengan nomor klasifikasi buku berdasarkan DDC. Dan yang terakhir, kolom keterangan diisi dengan keterangan yang diperlukan, misalnya buku hilang. Kemudian, inventarisasi bahan pustaka secara elektronik. Inventarisasi bahan pustaka secara elektronik yaitu kegiatan-kegiatan data koleksi yang dilakukan secara elektronik dengan bantuan media komputer. Langkah-langkah pencatatan pada inventarisasi bahan pustaka secara elektronik sama dengan langkah-langkah inventarisasi bahan pustaka secara manual. Perbedaannya hanya terletak pada proses pencatatannya. Ada beberapa program yang dapat digunakan untuk inventarisasi bahan pustaka secara elektronik yang sederhana. Di antaranya ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft Access. Cara penggunaan program tersebut yaitu dengan membuat tabel inventaris seperti yang dirancang dalam inventarisasi secara manual. Kemudian masing-masing kolom pada tabel tersebut diisi seperti pengisian secara manual. Di samping itu, saat ini telah banyak program aplikasi komputer yang ditawarkan untuk inventarisasi bahan pustaka secara elektronik yang sekaligus dapat digunakan untuk katalogisasi, penelusuran, sirkulasi, dan pelaporan. Program-program aplikasi komputer tersebut diantaranya ada CDS atau ISIS, Linux, kemudian CPSys, dan sebagainya. Inventarisasi bahan pustaka menggunakan program aplikasi komputer tersebut yaitu data koleksi disimpan ke dalam lembar kerja yang ada pada program aplikasi komputer. Kemudian data disimpan. Setelah data masuk, data dapat ditelusur dan ditampilkan sebagai katalog atau dapat ditampilkan dalam bentuk tabel seperti buku, atau dapat ditampilkan dalam bentuk tabel seperti buku induk dan kemudian dapat dicetak. Inventarisasi bahan pustaka secara elektronik memiliki kelebihan dalam penelusuran, yaitu penelusuran bahan pustaka dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan akurat. Di samping itu, data bahan pustaka yang disimpan secara elektronik dapat disimpan dalam jumlah yang lebih banyak dalam suatu basis data.
Oleh karena itu, pentingnya pengadaan dan inventaris koleksi tercetak di perpustakaan merupakan salah satu kegiatan pelayanan teknis suatu perpustakaan dalam memberikan informasi yang akan dibutuhkan pengguna sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan kegiatan pencatatan setiap koleksi yang diterima oleh suatu perpustakaan yang menyangkut semua data yang sesuai sebagai bukti kepemilikan perpustakaan, yaitu termasuk pada inventaris koleksi tercetak baik elektronik maupun tercetak. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, sanggahan, ataupun tambahan dapat disampaikan di kolom komentar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.